bukannya begini, ada yang bom bunuh diri, jangan juga salahkan Islam, salahkan pribadi yang berbuat. Intinya begitu, Pak. Saya Kalau ada setuju bom, Pak yang itu Pak. Saya tidak ah, pernah menyalahkan makanya menyalahkan ini. kita Saya mau, menyalahkan yang bersangkutan Pak. Mungkin dalam mencerna begitu. apa yang didapat itu kurang tepat Pak Abu Bakar. Setuju Pak. Itu oknum Pak ya. Lanjut Pak Abu Bakar Saya mau juga silakan. saya punya gambar dulu, tidak kelihatan juga gambar kita kalian, tidak adil kalau ini saya tidak mau kelihatan, saya Tapi adil Pak juga Abu Bakar gambar tetap kita. ganteng lah. Ah, jangan menggolo masalah kegantengan dan kaya itu bukan dipandang, tapi iman Oke, dan amal Allah, keibadahan yang ya dipandang Pak. juga Sebentar, teman. Kita ciptaan manusia sebentar. ini semua ganteng Pak. Bapak jangan merasa begitu Kak Pak. Kita ini Tidak, bukan Pak. bukan Pak. Bapak salah pengertian. Semua Tidak. ciptaan apa yang Maha Kuasa itu baik Pak. Bagus Pak. Ganteng Pak. Cantik Pak. Nggak ada yang jelek di mata yang Maha Kuasa Pak. Oke, kita klarifikasi dulu ya Ustadz ya tadi saya mohon maaf ya, saya mohon maaf kalau ada peserta di sini Kristen yang mungkin dia terlalu emosi ya dengan Aditya, tapi tetap itu tidak bisa ya, yang seperti itu tidak boleh dalam diskusi ya. Dalam diskusi itu keras boleh, tapi kata-kata seperti itu tidak boleh harus keluar, tidak perlu harus keluar. Nah gini, tadi Bang Aditya tadi kan mengatakan kalau perlu. Nah kalau perlu itu dalam tanda kurung tidak ada Ustadz. Nah, pertanyaan saya begini Ustadz, kenapa terjemahan itu harus membuat kalau perlu, pukullah dia. Padahal kalau kita terjemahkan apa adanya, itu bukan kalau perlu, tapi pukullah dia. Bahkan disuruh dikurung itu Ustadz. Disuruh dikurung. Gimana menurut Pak Abu Bakar? Halo Pak Abu Bakar? Iya, iya. Halo? Iya, iya. Ya, kita kan membandingkan Nah, hak nah, seorang memang perempuan di dalam. Begini Ustadz, sebentar saya ya. tanya dulu, berikan saya kesempatan dulu. Pak Sebentar, Pendeta silakan. disebutkan di sini mau mengajari saya Al-Quran atau mengajari Bible? Kita kan membandingkan, tadi kan Pak Ustadz tanya tentang status perempuan di dalam Bible, ya kan? Iya. Status perempuan dalam Bible, tadi Pak Ustadz mengatakan, memang dia tidak layak untuk mengajar laki-laki. Memang, itu saya akui. Perempuan itu lebih bagus diajari oleh laki-laki, bukan laki-laki mengajari perempuan. Ya, karena kepala dari perempuan itu adalah laki-laki. Jadi baiknya, bijaknya itu laki-laki yang mengajarkan perempuan. Tapi bukan berarti perempuan itu dilarang untuk mengajar laki-laki, tidak dilarang. Ya, Tapi tetapi ini, wajarnya. tetapinya itu dia dapat dari mana juga itu Pak? Tetapinya didapat dari mana itu, dari ayat atau dari Bapak sendiri? Dari konteksnya. Konteks ayat. Iya, konteksnya. Jadi begini. Mana konteksnya itu Pak? Mana konteksnya itu Pak? Tadi kan sudah saya baca kepada Pak Iyalah. Ustadz. Itu Iya, ya, tunjukkan ayatnya bagus, kalau kita tunjukkan Alkitab, kita pegang, kita kelihatan gambar kan itu bagus. Lebih saya rasa saya lebih bacakan. adil. Oke, saya bacakan lagi di sini Ustadz ya. Tadi itu di mana tadi itu ya? Timotius kalau nggak salah ya. Matius, tidak ada Matius itu, bukan di Matius itu pasal itu dan ayat itu. Pak Edis, share screen aja Pak Edis. Saya nggak bisa share, Pak Abu saya nggak bisa Bakar. share screen karena apa namanya? Saya bisa Pak Edis. Tadi berapa Pak ya? Edis. 1 Timotius 2, 1 Timotius 2. 1 Timotius 2. Ya. 9 sampai 15. 9 sampai 15. Iya, saya rasa saya share screen ya. Dari 8 sampai 15. Saya share screen ya, Pak Ya. Edis naikin ya. Yap. 1 Timotius 2. Oke. Ya. Dinaikin lah. Belum kelihatan, Bu. Share screen-nya. Belum kelihatan. Di mana nih? Kenapa tidak ada kelihatan? Tidak ada saya lihat ini. Belum dinaikin, Pak Edis. Iya, belum ada ininya. Saya udah ready Layarnya. di backstage. Di backstage udah ready. Di backstage juga nggak ada. Oh, sebentar. Oke, saya layarkan dulu ya. No, thank you. Ya.
Ya, jadi saya bacakannya Ya. di sini ya. Oke, saya Perikopnya bacakan. dulu Pak Edis, perikopnya. Ya, saya bacakan. Perikopnya ini mengenai sikap orang laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaat. Ya, yang perlu Pak Ustadz ketahui, harus diketahui. Ini dalam sidang jemaat. Contohnya Ustadz, kalau Ustadz bingung sidang jemaat itu misalnya di dalam masjid. Ya, orang lagi apa namanya? Mau mendengarkan khutbah atau ceramah. Ya. Kenapa Bapak ambil perbandingan di Al-Quran dan soalnya Bapak tidak percaya itu? Bukan, saya bukan berbanding. Ini keadaan loh. Gambarannya. Saya tanya dulu di sini. Kenapa selalu Bapak ambil perbandingan di Al-Quran padahal Bapak tidak percaya Al-Quran? Bukan Ya, supaya Al-Quran Bapak yang lebih ngerti. dibandingin, Pak. Apa masalahnya itu? Supaya Pak Abu Bakar, kalau Pak Abu Bakar kan Saya mau jawab mengerti dulu. Saya tentang mau jawab dulu. Alkitab, katanya mau belajar sama Pak Idis. Saya Ya, mau mesti jawab ada harus ada perbandingannya, Pak. Loh, saya mau jawab dulu Pak Abu Bakar. silakan Pak, silakan. Kenapa kami harus menjawab pakai Alkitab? Karena itu adalah perintah Al-Quran. Al-Quran berkata bahwa Al-Quran membenarkan kitab sebelumnya. Jadi Bapak, Jabur jadi dan Bapak- Taurat. jadi Bapak percaya itu Al-Quran sebagai firman Allah. Ya, kami anggaplah itu buku referensi, bukan buku firman Allah. Nah, karena buku referensi Al-Quran ini berkata begitu, ya kami luruskanlah Al-Quran ini dari pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan oleh Al-Quran. Wah, macam mana Bapak ini? Macam mana Bapak ambil begitu. saksi padahal tidak dipercaya saksi itu. Contohnya begini. Ralat dong, Pak. Ralat. Tadi Pak Edis belum masuk. Jangan sudah banyak lebar. Baca sudah yang masalah Abu hukum perempuan Bakar. tadi itu. Pak Abu Bakar tadi Bapak melakukan kesalahan. Kesalahan Bapak itu, Bapak bilang, kenapa ambil Al-Quran gitu ke Pak Edis. Padahal Pak Edis belum masuk ke Al-Quran, Pak. Bapak simak baik-baik. Belum Pak masuk ke Edis. Al-Quran sudah baca ayat surah Nisa tadi ayat 33. Ayat berapa lagi itu dia baca? Bukan. Ini kan tadi Pak Edis mau terangin 1 Timotius 2. Nih, dengerin dulu, makanya jangan balik-balik sana. Suara Ibu Fokus kecil, dulu. Bu. Suara Bu ada saya hilang. Oh enggak, suara Menjauh saya dari hilang perangkat. ya, Pak? Bagus Sebenarnya tema pada malam hari ini bukan masalah perempuan, tapi karena ada perempuan di sini yang ikut-ikut, makanya saya bahas itu. Bukan tema Iya, saya itu enggak pada malam hari ini. Enggak apa-apa, Pak. Pak, ini di 1 Timotius 2 itu ceritanya tentang perempuan posisinya di dalam jemaat. Bapak ngerti nggak artinya jemaat? Jemaat Abu itu Bakar, iya. ngerti nggak artinya jemaat? Jemaat itu Atau- kalau bagi saya, jemaat Ya, itu berkumpulan itu. Ya, perkumpulan. Ya, jadi Betul. begini, dalam satu Oke. perkumpulan. Saya bacakan aja ya, biar lebih jelas ya. Saya bacakan begini ya. Ini Rasul Paulus itu mengirim surat. Nah, suratnya itu berisi nasihat kepada jemaat yang ada pada saat itu, Ustadz. Itu konteksnya. Yang perlu Anda tahu itu konteks atau keadaan yang ada di balik tulisan itu. Itu yang Anda tahu kalau Anda membaca Alkitab ya. Suara siapa yang berisik ini? Ya, saya bacakan ya. Begini. Oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Demikian juga hendaknya perempuan. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana, rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas, ya. Mana sampai mana tadi? Jangan memakai emas. Coba Bapak ulangi baca itu Timotius pasal 2 ayat 11 sampai 12.
Iya, ini sampai situ nanti ya. Ya, baca sudah. Jangan mutiara ataupun mahema, tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Ingat, ini konteksnya dalam jemaat ya. Konteksnya dalam perkumpulan jemaat ya. Nah, ini yang Ustadz permasalahkan kan, saya bacakan ya. Nanti saya yang bacakan, baru Bapak tanggapi. Nanti saya bacakan ini pasal Matius pasal 2 ayat 11 sampai 12. Saya bacakan, baru Bapak nanti tanggapi, atau perempuan itu yang tanggapi sendiri. Ya. Silakan. Dalam 2 pasal 2 ayat 11 sampai 12, Paulus mengatakan seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri dalam gereja, menetapkan fungsi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Ini terkait cara umat manusia diciptakan. Coba Bapak jelaskan. Oke, saya jelaskan ya. Jadi begini, latar belakang dari surat ini adalah hal mengajar ya, hal mengajar dalam jemaat. Iya. Nah, Paulus mengatakan, Rasul Paulus mengajarkan, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Nah, ini bagus, latar belakang ini bagus karena apa? Konteksnya itu kepala dari perempuan itu laki-laki. Jadi sepatutnya tidak baik perempuan itu ngajarin laki-laki. Ya, sepakat saya ini sepakat, tidak ada masalah. Tidak ada yang keberatan dengan ini, ya. Nah, Paulus menguatkan argumennya itu dengan apa? Ditambahin lagi sama dia. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Jadi argumen Paulus ini, sebentar dulu. Argumen Paulus ini punya dasar. Apa dasarnya Paulus? Paulus mengatakan, karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Jadi Adam itu kepalanya Hawa. Laki-laki itu kepalanya perempuan. Ya, ditambahin lagi sama Paulus. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dan segala kesederhanaan. Tidak ada yang salah dengan ayat ini. Gitu loh. Nah, sekarang yang saya tanya. Sekarang saya tanya balik sama Ustadz. Di dalam Al-Quran ada tidak perintah ke laki-laki atau suami kepada istrinya agar istrinya dikurung dalam kamar dan dipukulin? Ada tidak? Jangan dulu, nanti belum selesai ini. Perbandingan loh. Karena bagaimana? Belum baru Bapak bacakan, baru saya bacakan. Baru sama kalau ada Al-Quran begitu ya. Ngeri banget Al-Quran ini. Kita bahas Al-Quran, nanti kita bahas. Saya mau survei dulu apakah betul ayat ini. Saya baru tahu Al-Quran ada begitu. Sebentar Ustadz, begini Ustadz ya, begini. Kita tidak mungkin bisa membandingkan sesuatu kalau nggak ada perbandingannya. Anda untuk apa ngorek-ngorek ini kalau nggak ada perbandingan? Makanya dulu saya mau minta penjelasan ayat ini. Saya minta penjelasan ayat ini. Ya, sebentar dulu. Ustadz, dengarkan saya dulu. Saya sudah khatam Al-Quran itu dari Al-Fatihah sampai Anas berkali-kali. Tunjukkan sama saya di mana perintah Al-Quran untuk mengasihi perempuan. Tunjukkan sama saya. Kalau Bapak hatam satu juz saja Al-Quran dari Ammas saja sampai Anas, tolong Bapak bacakan teks ayatnya, Arabnya. Kalau memang itu adalah suatu bukti, karena segala sesuatu ada buktinya. Tolong Bapak buktikan bahwa Bapak sudah hatam Al-Quran. Jangan panjang lebar kalau begini. Justru bukti bahwa saya mau uji Bapak ini malam. Saya mau uji Bapak ini malam. Dari Ammas ya. Saya mau uji Bapak. Saya mau uji Bapak ini. Coba baca teks Arab itu. Abu Bakar ini maunya apa? Iya, kan belajar tentang Alkitab kan, atau mencari kesalahan dalam Alkitab. Kan anda sendiri sudah menghatam Al-Quran berapa kali hatam. Jadi saya mau buktinya, karena segala sesuatu itu ada buktinya. Makanya Pak ini sudah kita buktikan di malam. Baca satu juz, Bapak lancar secara langsung. Saya akan dibaptis atas nama Bapak dan Roh Kudus. Kalau lancar Bapak membaca satu juz Al-Quran. Iya. Bapak mau belajar atau hanya mau ngoceh? Lantaran.
Enggak, jadi ini dari kita mana? mencari kebenaran. Ini jangan sampai Pak Edi sudah putar mengakui karena pengakuan itu boleh-boleh saja mengakui bahwa dia dalam Al-Quran berapa kali. Tapi disuruh membuktikan, apa ada buktinya? Coba Bapak buktikan. Ustaz, untuk apa kalau baca-baca doang nggak tahu artinya seperti Anda? Anda baca-baca tapi nggak tahu artinya untuk apa? Sama saya nggak laku seperti itu. Itu namanya Tahu tidak? bohong juga itu. Bohong. Apakah orang Islam terima itu pengakuan Bapak itu? Sekarang Coba untuk tanya Ustaz. membuktikan, ya sekarang untuk membuktikan bohong atau tidaknya, saya tanya sama Anda, tunjukkan di dalam Al-Quran perintah laki-laki untuk mengasihi perempuan. Tunjukkan sama saya, ada nggak? Apa itu? Nggak ada ya. Tunjukkan sama saya satu ayat di dalam Quran kepada laki-laki untuk mengasihi perempuan. Tunjukkanlah juga di dalam Bible kalau pernah Yesus mengatakan bahwa saya lah Tuhan Allah maka sembahlah aku. Begitu. Ada. Itu pertanyaan klasik Pak Bu. Itu pertanyaan klasik dari kaum muslim untuk pembenaran. Jangan lari kemana-mana dulu, fokus dulu Ustaz. Kita Pak Abu Bakar. Iya. kalau kita membandingkan Pak Abu Bakar, sabar Pak, tenang minum dulu Pak. Iya, tadi kan Anda minum membawa dulu, Pak. Makanya Sebentar di sini saya Bapak sudah tidak pada adil di sini karena tidak mau kelihatan, tidak mau gambarnya kelihatan, suara saja. lari lagi. Itu kan nggak penting Pak. Itu nggak penting loh Pak. Mengakui pakar Al-Quran. Muhammad aja wajahnya kalian nggak tahu. Memang pengakuan bohong itu. Kalian percaya. Pengakuan itu belum tentu diakui. Minta wajahnya dia. Ustaz, oke gini, iya benar gini. Jadi begini Ustadz, kenapa Ustadz menginginkan wajah kami sementara wajah Muhammad tidak boleh kelihatan? Sama-sama juga Yesus apa kelihatan wajahnya? Apa Yesus orang ngadu? Iya, banyak foto-fotonya. Yang mempermasalahkan wajah kamu, Pak. Nggak usah lari kemana-mana, usah kita fokus saja. Tadi kan Anda mempermasalahkan. Makanya fokus. Ustadz mau belajar kan? Ustadz mau belajar Kristen tadi ngomong sama saya, telepon sama saya. Iya, Coba ajar. Sebenarnya sama belajar dalam Kristenan ini konsep ketuhanan dalam Kristen dan sistem ajarannya dalam bertuhan itu. Tapi tiba-tiba ini ada perempuan satu yang ngaco ini. Makanya saya bertanyakan tentang wanita. Tapi Bapak tidak menjelaskan dua masalah konsep. Berarti masalah ini sudah kelar. Masalah perempuan sudah kelar. Belum kelar bagi saya. Belum kelar bagi saya. Oke. Tadi Anda sudah mengetahui perlakuan perempuan di dalam Bible seperti apa perempuan diperlakukan di dalam Alkitab sudah diakui. Salah satunya tadi, ya. Diperintahkan kepada suami, "Hai suami, kasihilah istrimu." Sudah dikatakan begitu. Kita bandingkan dengan Al-Qur'an, ya. Kita bandingkan dengan Al-Qur'an. Ada tidak di dalam Al-Quran? Halo, ini siapa ini? Halo? Sehulup bisa jopit oleh bakal luar sama jopit terhaku. Terangkanlah di mute. Ya, jadi gini, Pak Abu Bakar ya. Yang saya katakan sama Anda, ada tidak di dalam Al-Quran perintah laki-laki atau perintah kepada suami untuk mengurung istrinya dan memukul istrinya, ada tidak? Ada Pak, ada. Bapak sudah bacakan tadi. Yang saya tanya, sedangkan yang saya bertanyakan di dalam Alkitab ini, Bapak sudah bilang clear, tapi padahal belum. Kita kalau mau ngambil yang benar itu harus dibandingkan. Ngapain kalau cuma Bible saja Anda bahas? Kita harus bandingkan biar tahu. Anda kalau mau beli sepeda motor, biar tahu mana yang Anda pilih, Anda bandingkan. Bukan cuma satu itu terus dilihat. Anda harus bandingkan. Sekarang bandingkan, buka, kita pegang Al-Quran dan Bible, kita baca ayatnya sama-sama, kita baca terjemahannya sama-sama. Kalau Bapak mau adil, sekarang bandingkan. Ya oke, kita ayat yang Bapak bermasalahkan saya akan tunjukkan di Al-Quran, dan ayat yang saya bermasalahkan dalam Alkitab saya akan tunjukkan juga. Makanya buka video kameranya, buka kameranya biar adil. Buka kameranya Pak. Iya, buka saja tadi Anissa. Buka kameranya. Buka Anissa 24 tadi, silakan dibuka. Bacakan Ustaz. Buka kameranya dulu.
buka kameranya. Bosan muka buka kamera nggak perlu, bosan. Pak Abu Bakar ini, dia ini memang sudah ketahuan, dia tidak mau belajar kekristenan, dia bohong, dia tidak belajar. Saya mau belajar, cari pembenaran. Bohong, Pak Abu. Ya, mungkin kota saya bisa terdoktrin dengan masalah konsep ketuhanan di dalam Bibel ini. Kalau masuk akal, kenapa tidak? Karena dalam Kristen ini yang senang. Sebentar dulu, Di dalam Bible itu nggak ada mukanya Pak Edi. Jangan kemana-mana dulu. Buka video, buka kamera masing-masing biar kita kelihatan sama-sama. Kita buka ayat satu per satu yang kita permasalahkan itu. Kita tunjuk, kita buka, kita baca sama-sama. Baru Saya tawarin ke Bapak, kami buka tapi tunjukin dulu wajah Muhammad. Kami buka. Tunjukin dulu wajah Muhammad. Tunjukkan juga wajah Yesus dulu. Enggak, Wajah Yesus, kan buka aja fotonya. Bapak minta satu kan? Bapak minta kelihatan tunjukkan wajah foto kami Muhammad. satu. Kami minta wajah Muhammad. Iya. Satu permintaannya. Enggak, Pak Abu Bakar, kalau Pak Abu Bakar, Ngeyel. Konyol. Pak Abu Bakar, latar belakang pendidikan Anda apa, Pak? Boleh saya tahu? Sudah saya kasih tahu Pak SMP, SMA, perguruan, S2. Sudah saya kasih tahu Pak Edi Sidabutar bahwa saya tidak tamat SD, 3 hari lagi tamat SD. Makanya saya mau belajar tentang Alkitab sama Pak Edi Sidabutar, bukan dialog seperti macam kalian ini. Ada yang Bapak bukan dialog, Bapak saya mau belajar. Bapak nggak mau belajar. Kalau dalam diskusi itu, Pak, kita itu ada aturannya, Pak. Namanya diskusi ilmiah itu, kita pasti punya referensi, betul, Pak. Nah, sekarang tanya sama Pak Edi. Saya Sebentar, karena Pak. saya sudah Sebentar, Pak. dengar saya dulu, karena di sini bukan urusan Bapak, saya berurusan dengan Pak Edi Sidabutar, tapi yang lain-lainnya ini lain gata, lain garu. Kami berurusan dengan Pak Edi Sidabutar, tapi kalian yang muncul-muncul. Ya, begitu. yang dibasuh di wudhu mulut. Pak, namanya yang diskusi, kentut Pak. Kita juga pingin mau dengar, Pak. Nah, kalau mau dengar saja, diam saja biar sama saya Pak Edi dengan Pak Edi Sidabutar saja. Oke, baik, Pak. Jadi gini, Pak. Bapak dengar dulu ya. Pak, kita ini bukan anak kecil, Pak. Kita ini orang-orang yang terpelajar, Pak. Jadi kita pingin diskusi ini berjalan secara runtun, Pak, sehingga kita bisa dapat mengerti. Kalau Bapak loncat sini, sama aja diskusi ini namanya mubazir, Pak, waktu ini, Pak. Jangan loncat sini, fokus ke topik, Pak. Tidak undang Bapak, kenapa datang di sini? Saya mau belajar sama Pak Edi Sidabutar. Kalau dia sanggup, dia mampu mendoktrin otak saya, maka saya akan ikut Pak Edi Sidabutar. Karena betapa kita imani sesuatu tanpa dipelajari dulu, tanpa betul-betul kita meyakini bahwa inilah kebenaran. Baik, Pak Ustadz. Saya penuhi janji saya sama Anda supaya kita bisa ngobrol berdua. Saya mohon maaf teman-teman semua. Saya turunin dulu, teman-teman bisa nyaksikan dari backstage ya. Saya mohon maaf sekali. Oke, Tadi baik ya. Karena janji Oke, saya. Pak Edis. Oke, Pak Edis, silakan. Pak Edis, speakernya Ya, Pak Pak. Edis ada masalah tuh. Tadi double, Pak. Bapak pakai apa, Pak? Headset atau apa, Pak? Kok double punya Bapak? Bising, Pak, dari tadi, Pak. Oh iya. Boleh kita di backstage aja, Pak. Oh iya, bising, Pak. Oke, di backstage dulu ya. Noise, Biar Pak. saya. Oh iya, nggak apa-apa, Pak, nggak apa-apa. Bentar. Loh, kok jadi Pak Edis yang keluar? Dia juga balik, Bu. Ini kan bisa masuk lagi lah. Iya. Sabar aja. Sebab gimana ya? Saran saya sih ke Pak Abu Bakar, kalau mau belajar itu pikiran Bapak lega dulu, jangan curiga dulu. Kalau Bapak nggak curiga, Bapak makanya saya mau pertanyakan satu persatu tentang ayat Bibel ini. Tapi kalian itu lompat ini. Sebenarnya saya nggak lompat kok, Pak. Pak, nggak lompat, yang sebenarnya Bapaknya yang ini yang nggak ngerti. Nggak lompat kok. Makanya nggak ngerti, makanya saya mau Pak Abu Bakar, gini Pak, Bapak kalau mau belajar Kristen, Bapak lepas dulu pemikiran Islam Bapak. Itu yang simpel, Pak. Sama hal dengan kita, Pak.
kita Kristen belajar Islam pun mau lepas pemikiran Kristen kita, Pak. Kita ingin belajar seperti Islam bagaimana, itu belajar yang betul, Pak. Paham nggak Pak Abu Bakar? Makanya Anda sudah Iya. lepaskan tentang Islam dulu. Kenapa Anda kotak-katik masalah Islam, masalah Al-Quran kita bahas di sini? Kenapa bukan Alkitab yang kita bahas? Ya, itu hanya referensi Pak Abu Bakar. Kita bisa menggunakan referensi itu aja. Pak Edis, Oke, tolong Pak, jadi yang lain di hashtag Pak, di hashtag Pak. Oke, siap. Oke, saya taruh di basic dulu ya. Mohon maaf teman-teman semuanya ya. Oke, mungkin kita 4 orang di sini juga biar nggak terlalu sepi. Nanti kalau ini khusus yang muslim khusus muslim saya kasih karpet merah biar masuk, biar temenin Abu Bakar. Ya. Oke. Nah, begini Pak Abu Bakar, kita selesaikan dulu. Tolong Pak Abu Bakar bacakan sama saya. Tadi kan kita sudah membaca perlakuan perempuan ya. Ya, perlakuan. Kita bahas masalah perempuan di sini. Jangan dulu bahas itu. Bukan tema itu saya mau ajukan ini malam. Loh, kenapa takut? Takut? Bukan takut karena perempuan tadi itu. Enggak, saya tadi, bukan itu. Iya, Saya sudah sekarang tadi. Oke, sekarang begini. Tolong Pak Ustadz bacakan An-Nisa 34. Silakan. Tadi kan Pak Ustadz sudah minta saya bacakan. Sekarang kita gantian baca. Oke, silakan kita bacakan. gantian baca. Buka kameranya Bapak. Oke, kita gantian baca ya. Sambil Quran dulu. Kenapa kok harus buka kamera? Buka. Biar adil. Ya, silakan Ustadz baca. Kan Ustadz yang baca, Ustadz yang buka kamera. Silakan. Ini khusus muslim, itu link ada di live chat ya. Link ada di live chat. Yang muslim silakan langsung masuk karpet merah. Khusus muslim. Oke, Pak Edi sudah mutar, buka kameranya dulu baru saya bacakan. Loh, kenapa Ustadz harus lihat muka saya kalau sambil baca? Saya. Itu Enggak, Pak syaratnya. Ustadz, ini ada keanehan. Itu Enggak, Pak syaratnya. Ustadz, Ada syarat. ada keanehan. Itu Kenapa? ada syarat. Kalau Bapak mampu, kita selanjutkan. Ya terserah kalau Pak Ustadz, kalau mau sudah tidak apa-apa. Yang penting Ustadz tidak mampu membacakan sama saya Al-Quran An-Nisa 34. Apa karena malu? Ustadz malu membaca An-Nisa 34? Malu membaca ayat Quran? Kok harus sambil lihat muka saya? Kenapa kok harus sambil lihat muka saya? Silakan Ustadz. Halo? Tunggu dulu. Enggak, Ustadz jangan menipu diri. Silakan bacakan An-Nisa 34. Kayaknya dia lagi menjauh deh Pak Edis. Bukan menjauh, saya cari Al-Quran dulu, sabar. Ya, Bapak suruh sabar. Sabar dulu, saya akan bacakan. Tadi Anda pegang Quran di tangan. Enggak, tadi Anda pegang Quran di tangan. Sekarang cari Quran Anda ini bagaimana? Lihat ini baru bahasa Arabnya. Tidak ada yang Bapak pahami di sini. Tidak Bapak. Kenapa Anda perlu bahasa Indonesia? Jadi Bapak tidak perlu bahasa Indonesia? Saya mau bacakan. Saya ngerti Arab. Tidak perlu. Silakan bahasa Arabnya. Oke, saya bahasa Arabnya. Buka kameranya dulu. Silakan. Nggak perlu buka kamera. Anda baca. Silakan. Saya tidak perlu baca juga kalau tidak kelihatan bannya, Pak. Loh, kenapa Anda membaca Quran harus lihat muka saya? Itu juga syaratnya. Jangan kayak anak kecil dong, Pak. Jangan kayak anak kecil. Kok aneh? Enggak, syaratnya kok aneh. Kenapa? Perempuan itu sebaiknya diam mendengar laki-laki bicara, bukan untuk memberi pelajaran kepada laki-laki. Amalkan itu ayat. Oh, itu Pak. Itu Pak. Pada zaman dulu, Pak, perempuan nggak ikut belajar, Pak. Makanya zaman dulu perempuan tuh mendengar. Yang sekolah itu zaman dulu laki-laki. Nggak ngerti. Kalau sekarang perempuan udah pinter-pinter, Pak. Makanya pendeta banyak perempuan. Itu logikanya itu artinya lari dari kitab. Ya, biar fokus ya. Sebentar. Pak Ustadz, saya minta, tadi Anda sudah meminta saya membaca Alkitab. Ustadz, Anda fokus dulu ke sini, Ustadz. Fokus lihat sini. Anda tadi sudah meminta saya untuk membaca Alkitab. Saya sudah membaca. Ya, saya juga tidak perlu muka Anda ya. Sekarang gantian Anda bacakan Al-Qur'an An-Nisa 34 sama saya. Kalau Anda tidak punya teks bahasa Indonesia, bacakan Arabnya. Silakan.
Tunggu, samakan dulu. Sebentar. Silakan, mulai. Ar-rizalu, silakan. Sebentar. Dia lagi makan Pak Edis. Keperempuan itu sebaiknya dia mendengar laki-laki, bukan ribut di situ. Justru saya malah senang kalau Anda bacakan Arabnya. Anda tidak akan bisa tambahan tanda kurung di sini. Silakan. Jadi semua yang tanda kurung dalam itu tidak dipercaya. Buka kameranya dulu supaya adil. Saya mau ada syarat sudah. Kenapa kok buka kamera lagi? Silakan Ustaz. Buka kameranya biar adil. Kenapa? Sebentar ini ada tamu masuk. Ini mudah-mudahan muslim ini. Sebentar. Kita akan lanjutkan. Saya masukkan dulu. Selamat malam, Bang. Bang Aitu, Muslim atau Kristen, Bang? Malam. Muslim atau Kristen, Bang? Kristen. Aduh, sebentar, Bang. Kalau Saya Kristen seronok sangat. Tengok Abu Bakar nih tahu. Saya dari Malaysia. Oke, Bang. Oh, Oke, dari Bang. Malaysia. Oh, kenapa tidak Ya, berlanjut? Abu Bakar. Apa cerita? Oi, bye-bye. Baik ah. Iya. Awak dari bagus. Malaysia. Belajar sungguh-sungguh you punya Quran. Iya, saya nak belajar nih. Saya akan belajar Bible ini. Oke, silakan. Ya, Oke, silakan Pak Abu Bakar. saya buka cam. Minta tolong baca Anissa tadi itu yang edisi suruh baca. Saya buka cam. Oke, nanti saya ambil yang ada terjemahan Indonesia dulu karena ini Tidak saya cari-cari. Tidak perlu Anda membuka terjemahan. Saya buka cam. Saya tengok. Tidak perlu. Sekarang nggak usah pakai bahasa. Sekarang Anda ngerti ini kan? Arab kan? Ayo sekarang. Anda tadi ngajak-ngajak saya kan? Silakan. Ayo sekarang. Saya nggak perlu. Oke, Silakan. Buka kamera Bapak. Buka kamera Bapak. Biar sudah putar. Saya cari Al-Quran dulu. Buka kameranya dulu. Nanti saya bacakan. Kok nggak kenapa kok harus buka cam? Saya buka cam. Ada saja Anda nih. Kok harus buka cam gimana sih? Buka cam bagaimana? Oke. Baca. Jangan buka cam Bang Edis, jangan mau terjebak. Simpan. Jangan mau terjebak Bang Edis, itu penjaringan itu. Buka kamera. Ayo Ustaz, Anda tidak perlu pakai terjemahan kalau sama saya. Saya ngerti itu Arabnya. Ayo. Oh, ngerti. Ayo, Baca Ustaz. itu Arab. Ustaz, saya sudah bilang saya 8 tahun mempelajari Quran itu. Tidak perlu saya artinya, langsung Arabnya. Ayo. Silakan. Buktikan dulu kau punya ucapan itu kalau pernah belajar 8 tahun tentang Al-Quran. Baca ini Pak Edis. Baca ini. Ya silakan Anda baca. Tidak segala sesuatu itu ada bukti. Mana ada kelihatan di situ? Tidak kelihatan di situ. Silakan Anda bacakan Anisa 34. Kenapa Anda putar-putar terus dari tadi? Silakan. Anisa 34 bacakan. Ar-rizalu qawwamuna, silakan. Mulai. Nanti Silakan. Saya cari dulu ayatnya. Anisa 34. Ini gimana nih orang? Sila Abu Bakar. Baca nih. Arab terus. Oh, tidak tahu kau baru saya buka ini. Kau sabarlah. Oke, Kau sabar dulu. Baru saya cari. Sabar. Senyum. Dia kena sentiasa senyum. Oke, senyum. Oke, itu bagus. Nak senyum. Awak tinggal ke mana? Ke Malaysia? Malaysia, Kuala Lumpur. Oh, Kuala Lumpur. Saya ke Sabah dulu. Oh, Sabah mana tempat? Sabah, Kak Tenom, Keningau, Keke, Tawau. Keningau mana? Mana kampung? Kampung Banjir lah, Kampung Banjir. Kampung Banjir. Iya. Banjir ke Banjar? Semua di situ. Banjar. Ya, fokus. Ya, kebanyakan tator di situ mah. Oh, ya, tator. Oke, Abu Bakar. Saya sungguh-sungguh inilah dapat sahabat-sahabat dari sini juga. Saya sebenarnya dari Sabah. Tapi duduk Kuala Lumpur. Oh, duduk Kuala Lumpur. Oke, silakan baca. Oke, baru saja ketemukan dia punya surat, ayatnya lagi saya mau cari.
34. Susah sangat baca Arab, baca bahasa Tatar Iya. pun boleh. Baca Quran aja enggak, seperti Anda kelihatan seperti tidak pernah pegang Quran. Menemukan Anissa aja susah setengah mati. Abu Bakar, Cari ayat kan gampang. Ini bahasa Arab tuh bukan bahasa Allah. Itu bahasa semua umat, semua orang. Iya, semua manusia. Kita manusia tidak perlu boleh pakai. sama bahasanya. Semua bisa bahasa. Semua bahasa manusia Nanti itu sama. Tidak usah sendiri jadi dibeda-bedakan. pening. Bahasa Arab apa tak tahu? Arti Silakan, main Ustaz. Arab. Ya, silakan Ustadz. Ya, silakan. Anissa 34. Anda menemukan Anissa aja sehari. Ketahuan sekali Anda tidak pernah baca Quran. Silakan. Justru Bapak yang tidak, kita membuktikan siapa yang tidak pernah baca Al-Quran, Bapak atau saya? Bapak nemukan Anissa saja lama sekali, udah 30 menit dari tadi saya mau sudah juga baca pertanyaan terus. dulu. Saya Kok kalau ajukan Bapak pertanyaan lagi? Sekarang Iyalah, baca iya, saja Anissa. iya, saya akan Sekarang baca. Anissa. Baca Anissa 34. Ayo, silakan. Saya tunggu. Iya, Bagaimana? macam mana kalau Sila. Anissa yang lain itu diam dulu, 34 yang lain itu diam dulu. Yang lain dulu. Kalau di sini kita pertaruhkan iman, Pak Iman di Sidabutar macam mana? Kalau saya yang fasih baca Al-Quran, Bapak ikut iman saya. Kalau Bapak yang fasih baca Al-Quran bahasa Arabnya, saya akan ikut Bapak. Boleh, taruhan itu. Sekarang bacakan saja Anissa 34. Boleh. Kok lama sekali? Tidak, saya mau pertaruhkan iman saya dulu. Tidak, saya mau pertaruhkan iman saya dulu. Bapak setuju itu? Pak Abu Bakar katanya mau belajar. Tidak, yang lain itu diam dulu. Ini Anda udah terlalu lama. Anda sudah terlalu lama di sini. Saya sengaja supaya Bapak banyak cakap, baru saya bacakan nanti. Kita pertaruhkan iman. Siapa yang tidak fasih bahasa Arab di sini? Bapak ini pembohong, Bapak pembohong, menjebak orang. Iya. Oke, buktikan saya pembohong, tapi saya taruhkan iman dulu sama Pak Iman Pak Edi Sidabutar. Pak, buat apa? Pak Abu Bakar. Katanya mau belajar. Buat apa? Untuk meyakini sesuatu, untuk membuktikan sesuatu bahwa itu perlu taruhan. Itu perlu. Karena segala sesuatu itu ada buktinya. Karena segala sesuatu itu ada buktinya. Anda cari surat Anissa saja sudah 30 menit nggak ketemu. Ada sudah ini, cuma saya sengaja. Ya sudah, sekarang bacakan. Nanti kita taruhkan dulu. Kita pertaruhkan iman kita dulu Pak Edi Sidabutar. Ya berarti Bapak ini menipu. Bodoh Pak. Karena Bapak kalau kalah, Bapak tetap nggak diterima di Kristen sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nggak nerima yang begituan Pak. Itu mah level rendahan Pak. Tidak. Sebentar teman-teman, tolong minta teman-teman. Ustadz, mau diskusi yang baik? Iya. Tapi ada syaratnya. Tadi sudah saya bacakan Alkitab, bagaimana Alkitab memperlakukan seorang perempuan. Anda sudah baca semua sudah baca, saya baca sesuai dengan permintaan Anda. Sekarang bagaimana perintah Al-Quran terhadap perempuan? Tolong bacakan Anissa 34. Bacakan, silakan. Karena Bapak menganggap saya tidak bisa baca Al-Quran. Tidak, bagaimana lagi? Jangan sejam Bapak sedang membina di sini. Kita mau juga penjelasan dari Bapak ini. Betulkah Bapak sudah 8 tahun belajar Al-Quran? Saya mau tahu. Silakan. Nanti itu kita bahas. Anda baca dulu Anissa 34. Gantian. Kita pertaruhkan iman kita dulu. Sebentar, Ustaz. Sebentar. Tadi Anda minta saya baca Alkitab, sudah saya baca. Anda minta ayat segini, sudah saya baca. Sudah saya turuti semua kemauan Anda. Saya turuti semua. Sekarang saya minta Anda baca Anissa 34. Kenapa Anda susah setengah mati? Anda malu? Malu Anda baca Anissa 34? Bukan malu. Bukan malu. Silakan baca. Saya mau buktikan Bapak ini apa sudah betul berkali-kali sudah hatam baca Al-Quran. Jadi saya mau kita pertaruhkan iman kita. Saya mau pertaruhkan iman kita. Baca. Saya mau lanjutkan dulu. ini kalau mau pertaruhkan iman, apakah Bapak sudah betul-betul hatam baca Al-Quran atau tidak? Kenapa Anda takut? Kenapa? Apa yang membuat Anda berat? Apa yang membuat Anda berat membaca Anissa 34? Susah kita mau bicara panjang ini kalau tidak ada dikorbankan demi keyakinan kita. Oke, silakan. Karena Bapak sudah selalu mengatakan bahwa kalau saya berdiskusi dengan Islam, Ustaz Islam tidak kadang-kadang 1 jam sudah dia tinggalkan Islam.
Jadi saya mau Ya kita sudah, taruhkan ini. sila. Buktikan itu. Oke. Buktikan itu Pak Pendeta. Kalau Pak Pendeta, karena kalau kita cuma belajar terjemahan, saya sudah sering belajar ini Alkitab terjemahan tanpa bahasa teks aslinya. Sekarang Anda mau tidak bacakan An-Nisa 34? Saya tidak terima Bapak tadi bilang Bapak tidak bisa bahasa Al-Quran bahasa Arab. Jadi saya mau pertaruhkan iman. Siapa yang tidak pandai bahasa Arab? Nanti kita ke situ. Nanti kita ke situ. Nanti habis ini kita ke situ. Saya tidak mau. Kita mulai dari Al-Fatihah ya. Kita mulai dari Al-Fatihah. Kita mulai dari Al-Fatihah. Enggak, kita mulai dari Al-Fatihah nanti ya. Bagaimana? Apakah Anda lebih lancar baca Al-Quran daripada saya nanti? Dan kita mulai dari Al-Fatihah ya. Iya. Nah, sekarang dengar dulu. Sekarang tugas Anda baca An-Nisa 34 sama saya. Silakan. Begini kita dengar. Oh, saya suka lagi tantangan Bapak itu mulai dari Al-Fatihah. Mulai dari Al-Fatihah siapa yang fasih. Tapi syaratnya dulu, iman dulu dipertaruhkan. Kalau Bapak yang tidak fasih baca Al-Quran teks Arabnya, Bapak ikut iman saya. Tapi kalau Bapak yang lebih fasih baca Al-Quran, saya ikut iman Bapak. Bagaimana? Bagaimana? Bapak sama Tuhan Yesus, Ustaz, anak SD di Arab, sebentar dulu. Anak TK di Arab lebih lancar baca Quran daripada Anda. Untuk apa itu? Nggak perlu lancaran nggak perlu bagi saya. Yang penting paham isinya. Perlu bagi saya kami orang Islam. Oke, sekarang bacakan An-Nisa 34. Kenapa Anda takut? Bukan takut. Saya tidak terima kata-kata Bapak tadi bahwa saya tidak. Kenapa Anda malu? Kenapa Anda malu membaca An-Nisa 34? Apakah Anda takut? Malu dia. Kenapa Anda malu dan berbelit-belit suruh membaca An-Nisa 34? Bukan saya malu, saya cari tadi saya bacakan An-Nisa 34. Bacakan An-Nisa 34. Diam dulu. Saya mau bacakan sudah tadi, tapi kita bilang karena tidak pandai bahasa Arab. Makanya saya terima tantangan ini. Iman pun ditaruhkan untuk Saya terima kita mulai dari Al-Fatihah. Bagaimana? Apakah Anda lebih lancar baca Al-Quran daripada saya? Sekarang baca dulu An-Nisa. Kita lepaskan dulu ini. Kita selesaikan dulu ini. Kita tadi membahas perempuan. Masalah Al-Fatihah dulu kita membahas perempuan. Kita tadi sedang membahas. Ustaz, dengarkan dulu Ustaz. Kita tadi sedang membahas perempuan. Perempuan di dalam Bible sudah saya bacakan. Anda minta ayat sekian sudah saya bacakan. Anda minta ini sudah saya bacakan. Kenapa Anda suruh baca satu saja ayat Quran malu? Bukan, saya tidak terima Bapak mengatakan saya tidak pintar mengaji. Padahal saya sudah beberapa kali membaca Arab ini. Silakan bacakan. Untuk itu silakan bacakan An-Nisa 34. Bukan, saya sudah marah gara-gara Bapak mengatakan saya tidak pintar baca Al-Quran. Karena Bapak lama-lamain, itu salahnya Bapak. Buka Al-Quran lama-lamanya saya bilang lama-lamanya saya tunggu dulu, saya diambil dulu. Cari Quran aja susah boleh. Pengecut. Ketahuan banget gak pernah buka Quran. Keluar lagi An-Najis dari mulut. Tunjukkanlah. Buka Alkitab tuh cepat. Ya, hitungannya nggak sampai semenit. Bapak sampai setengah jam. Berbelit-belit. Sebentar, teman-teman semua yang di backstage. Ini banyak orang yang mau masuk. Saya tuker dulu ya, yang di backstage saya tuker dulu. Mohon maaf, saya tuker dulu. Ya. Biar siapa tahu ada yang muslim yang masuk ya, karena biar bisa bantuin. Biar bisa bantuin Anda baca An-Nisa 34. Anda tidak mau baca An-Nisa 34, enggak tahu apa yang terjadi sama Anda. Yang bermasalahnya saya tidak mau baca di sini karena Bapak sudah terlanjur mengatakan saya tidak bisa bahasa Arab Al-Quran ini. Makanya saya taruhan dengan iman saya. Siapa yang tidak bisa baca Al-Quran, kalau Bapak yang tidak bisa baca, memang Anda tidak bisa baca. Kalau Bapak yang pasti, saya ikut iman Bapak. Makin memang bagaimana? Terbukti Anda tidak bisa baca Al-Quran dalam bahasa Arab. Bacalah, tunjukkanlah sekarang. Kenapa harus berbelit-belit begitu? Al-Fatihah saya bacakan dulu ya. Al-Fatihah saya bacakan dulu. Oke, jangan. Ngapain ke Al-Fatihah? Enggak usah. An-Nisa 34 silakan. Ayo, An-Nisa 34 kok. Enggak, kenapa Anda mau menutup-nutupi An-Nisa 34? Kenapa Anda mau menutup-nutupi An-Nisa 34? Enggak, apakah Anda mau
Kenapa Anda mau menutup-nutupi An-Nisa 34? Masalahnya saya membacakan sudah tadi, saya pergi cari, tapi Bapak bilang tidak pintar bahasa Kenapa Arab. Anda lari-lari? Kenapa Anda lari ke Al-Fatihah sekarang? Sudah saya bilang, saya terima Karena tantangan Bapak Anda bilang untuk karena Bapak bilang mau bertarung. saya dengarkan dulu Ustadz, saya menerima tantanganmu untuk lancar-lancaran membaca Al-Quran. Kita mulai dari Al-Fatihah. Tapi sebelum itu, kita selesaikan dulu masalah perlakuan Alkitab dan perlakuan Al-Quran terhadap perempuan. Tadi Alkitab sudah kita bongkar. Dengar dulu. Tadi Alkitab sudah kita bongkar. Pintar bahasa Al-Fatihah. Kita mulai dari Al-Fatihah Tadi sekarang. Al-Quran. Bukan. Kok lari? Sekarang enggak, nanti lari lagi Anda. Nanti lari lagi. Kita selesaikan dulu satu persatu. Buka kamera. Tadi Buka kamera. Kita baca sekarang. Kita taruhkan iman. Siapa yang tidak fasih bahasa Al-Quran dengan bahasa Arab, maka dia akan meninggalkan imannya. Oke. Ini kita gimana? taruhkan. Apakah ini kita sudahi aja diskusinya? Apakah kita sudahi saja diskusinya? Iya, Kalau Pak, Bapak kayak tidak anak-anak dia takut. Dia bukan dia anak-anak, takut karena ayat Bapak dibaca. mengaji sudah 8 Gini, tahun. Kamu saya nggak tanya sama Anda. Oke, saya tanya sama Anda. Ya, kenapa Anda tidak mau membaca Al-Quran An-Nisa 34? Bukan saya tidak mau baca. Oke, Biar kalau mau, Bapak berkatakan. kalau mau silakan bacakan. Oke, gini saja. Baik tidak menyampaikan satu ayat Al-Quran kepada orang. Baik atau tidak? Tidak, saya tidak mau buat apa sampaikan sama Bapak karena sudah Bapak tidak percaya Al-Quran dan Bapak tidak percaya saya bisa baca Al-Quran. Masalah itu Anda itu yang bukan urusan Anda. Buat apa kita cerita panjang kalau tidak ada di sini bertaruhkan. di sini ada 400 orang. Dengarkan dulu. Di sini ada 400 orang. Di sini ada 400 orang menonton, ya. 400 orang menonton siaran langsung. Silakan Anda bacakan An-Nisa 34. Saya sudah jengkel sama Bapak karena saya dikatakan tidak bisa bahasa Arab, bahasa Al-Quran bahasa Arab. Jadi saya mau baca dengan syarat ada pertarungan. Anak kecil itu yang jengkel-jengkel gitu. Aku dulu. Kalau memang yang tidak baca Al-Quran, dia akan meninggalkan imannya. Dia akan meninggalkan imannya. Kalau memang Anda ngerti baca Arab, silakan bacakan An-Nisa 34. Silakan. Saya sudah terlanjur marah gara-gara dikatakan tidak bisa bahasa Arabnya Al-Quran itu. Mah kayak anak-anak, Pak. Bapak kayak anak kecil. Saya mau bacakan dengan harus ada syaratnya. Saya mau bacakan ini open cam semua ini. Ini open cam semua. Ayo silakan. Ini open cam semua ini. Ayo. Coba tolong bacakan An-Nisa 34. Silakan. Kita pertaruhkan iman kita dulu, Pak. Begitu. Biar kita pertaruhkan. Kita pertaruhkan iman kita. Ayo. Oke, mau, ayo. Pak Edis, yang ginian nggak usah diladeni lah kalau menurut saya sih. Diladenin capek itu Bang Edis. Capek, nggak berbobot. Nggak ada bobot. Tunjukkan di mana ayatnya satu ayat saja, diskusi mempertaruhkan iman. Anda jangan sesat lah. Nggak ada diskusi itu mempertaruhkan iman, yang kalah harus pindah iman. Tunjukkan satu ayat saja di dalam kitab suci. Nggak ada pemasuk cuma mempertaruhkan iman. Kalau dia kalah juga kamu nggak diterima Tuhan Yesus dengan cara begitu. Kamu pikir Tuhan Yesus kami rendahan, mau yang abal-abal. Kalau untuk menjadi Kristen itu perlu iman. Kalau gini Pak Edis, kalau misalnya Bu Hadrafat nggak mau bacain, saya bacain dah QS An-Nisa 34. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, buka tutup kurung, laki-laki atas sebagian yang lain, buka tutup kurung wanita. Dan karena mereka, buka tutup kurung laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah bagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara, buka tutup kurung mereka, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkan mereka di tempat tidur mereka, dan ukurlah mereka, kemudian jika mereka mentaatimu, makalah janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Dari tafsir web. Ya, terima kasih Bang Amin. Ya, terima kasih Bang Amin. Nah, udah Abu Bakar, Anda sudah dengar ayat Al-Quran Anda? Ya, tolong jelaskan. Ya, tolong jelaskan sama saya. Tolong jelaskan sama saya. Sebentar, Pak Abu Bakar. Tolong jelaskan sama saya di mana ada orang di seluruh hukum di muka bumi ini
yang membenarkan seorang suami untuk memukuli istrinya? Coba tunjukkan. Silakan Pak Abu Bakar. Saya mau baca ayat dengan satu syarat, kita taruhkan iman. Itu sudah saya pegang sama Bapak itu. Kalau tidak mau lanjut. Kok lari? Enggak, Anda kok lari Tidak. kemana-mana lagi? Karena Yang saya Bapak tanya sudah sama katakan saya Anda, tidak bisa bahasa Arab. Ini sudah suatu pencemaran di sini. kok Pencemaran pencemaran? itu. Tadi Iya, pencemaran itu. kita Tidak bisa sekarang membaca. gini, sekarang apakah kita mau adu sekarang kita dari Al-Fatihah mau adu? Kita Iya, adu lomba-lomba bertaruh. baca dari Al-Fatihah. Iman buka kamera. Enggak Langsung perlu buka cek kamera, syarat, enggak perlu tidak ada kamera. Ayo, terjemahan. gimana? Tidak ada terjemahan. Langsung buka begini. Yang Anissa Tidak 34 usah pakai terjemahan, tidak usah pakai terjemahan. Iya, tidak ada terjemahan, tapi buka kamera kita baca, kita taruhan. Siapa yang Enggak perlu, saya enggak perlu buka kamera. Itu saya tidak mau yang sudah begitu. Lain kali lah kalau berat nih Bapak buka kamera bahasa Arabnya baku domba taruhan ini baru lanjutkan diskusi ini. Ya. Mungkin saya tutup sudah ini karena Bapak juga tidak mau bahasa Arabnya karena saya sudah dipermalukan tidak bisa bahasa Arab baca Al-Qur'an. Saya sudah malu, Pak. Buktinya tidak bisa. Baca Anissa 34 nggak bisa. Malu, pengecut. malu Pak. Malu dikatakan. Pengecut yang lari-lari. Malu Lari-lari dikatakan tapi tidak bisa, pengecut. tapi bisa bacakan dengan satu syarat bertaruhkan iman. Ayo, sekarang kita baca, kita mulai dari Al-Fatihah. Ayo, ya, saya bacakan bacaan saya ya. Saya bacakan bacaan saya dari Al-Fatihah. Hah? Buka kameranya. Kenapa kok harus buka kamera? Iya, karena jangan sampai bukan bahasa Arab yang dibaca itu. Makanya buka kameranya kalau mau taruhkan iman sekarang. Oke, gini sekarang tampilkan Al-Fatihahnya. Oke, saya tampilkannya. Dari Al-Fatihah tadi sampai berapa juz kita mau baca, Pak? Berapa surah? Biar terserah mau berapa. Siapa yang di sini tidak bisa baca Al-Qur'an. Ya. Mau baca. Iya. Untuk apa Anda baca-baca Arab tapi artinya nggak tahu? Anda itu gimana? Bagaimana cara mengartikan Al-Qur'an kalau tidak tahu juga? Sedangkan saya bisa bahasa Arabnya takut mengartikan Al-Qur'an. Sedangkan Bapak Anda bisa. Oke, Anda bisa bahasa Arab. Bahasa Arab Al-Qur'an ini saya bisa baca ini. Iya, tapi nggak tahu artinya. Saya tahu artinya di bawah, tapi yang masalahnya di sini. Tahu artinya. Oke, tahu artinya ya. Tahu artinya ya. Bapak sudah buka kamera. Saya tes dulu. Anda tahu artinya? Makanya saya bilang buka kamera, kita baca biar Alkitab juga kita baca satu persatu ayatnya pasalnya. Saya tanya Anda tahu artinya? Sebentar, saya ambil Al-Qur'an saya dulu, sebentar. Anda seperti yang ngeyel. Anda sudah saya bilang saya 8 tahun mendalami Quran itu. Anda bilang saya nggak bisa bahasa Arab. Saya nonton Bapak tidak bisa bahasa Arab, tidak tahu bahasa Arabnya. Saya sudah nonton Bapak lawan Yonatan Nandar. Saya sudah nonton itu, Pak. Pak, ngapain bahasa Arab, bahasa Indonesia Bapak aja ngasih ngaco. Gitu apa itu? Itu bahasa Indonesia apa itu? Bapak bukan bahasa Indonesia aja ngaco, ngawur-ngawur gitu. Diam Pak, ini bukan urusan Bapak ini, saya berurusan dengan Pak Edi Butar. Ya udah Pak Abu, saya boleh nanya. Bapak seandainya kalah pun Bapak nggak diterima Tuhan Yesus, Pak. Kayak caranya begitu. Itu taruhan iman di dalam kekristenan itu nggak ada. Tuhan nggak mau yang abal-abal begitu. Ini lihat Al-Qur'an saya. Lihat. Ya, tulisannya saya belum lihat, tulisannya. Saya buka ya. Ya. Nah. Ini. Itu macam mana? Udah ini Arabnya ini. Anda mau gak usah alasan lagi. Oke, saya besarin sebentar, saya besarin layar saya sebentar. Nah, ini Al-Qur'an saya ini. Nah, ini Al-Qur'an saya ini. Iya. Anda tahu artinya ya? Baca. Ada Arabnya, kita bertaruhkan iman di sini bahasa Arab, kita mau baca di sini bukan terjemahan.
Baca sudah. Ya ini, ya sekarang ini, ya. Ya dari sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillah. Oke, sekarang saya tanya sama Anda nih. Ini di sini ada alhamdulillah ya. Coba ini terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ini. Alhamdulillah ini apa? Ya, jangan dulu bahasa Arabnya. Nggak usah sekarang. Nggak usah. Sekarang ini coba ini artikan ini. Alhamdulillah ini apa bahasa Indonesianya? Silakan. Anda juga di sini, tapi masalahnya bukan itu yang dipertanyakan Bapak tadi. Anda nggak usah ngeles lagi. Anda ngeles lagi. Sekarang tolong artikan arti alhamdulillah ini apa? Nih. Coba Bapak itu kasihan semua itu buku Al-Quran itu. Apakah ada anunya di bawah itu? Ada anunya apa lagi? Anda ini apa terus tuh? Anda ini ngomong terus. Yang mana? Yang mana lagi? Anda mau ngomong yang mana lagi? Sampai di mana kita mau sampai di mana kita? Oke, sekarang ini saja, nggak usah jauh-jauh. Sekarang ini saja nih. Ini ada tulisan alhamdulillah, ya. Coba artikan ini ke dalam bahasa Indonesia, apa ini artinya? Ayo artikan, ayo alhamdulillah apa? Segala puji bagi Allah kan? Nah, mana Allah di sini? Mana Allah di sini? Hah? Coba mana di sini Allah? Mana di sini Allah? Coba tunjukkan sama saya mana di sini Allah, mana? Kita yang kita mau beranukan di sini masalah ayat terjemahan. Yang saya tanya sama Anda, mana di sini Allah? Tadi Anda bilang alhamdulillah artinya segala puji bagi Allah. Sekarang saya tanya, mana di sini Allah? Di sini lillah itu apa artinya itu? Lillah itu apa bahasa Indonesia itu? Lillah itu. Lillah atau lillah? Ya apa artinya di situ? Bagilah. Apa artinya? Segala puji bagilah. Segala puji bagilah. Apa artinya itu? Sekarang oke, biar kita mulai dari awal. Aduh, ini nggak bisa fokus ini kamera ini sebentar. Oke, ya. Di sini perhatikan huruf ba, ya. Mi, di sini Allah ada alifnya, ya. Di sini Allah, kalau di sini Allah di ayat pertama. Bukan dibaca begitu di sini Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu. Saya tahu. Dengarkan dulu, nggak usah lari kemana-mana. Sekarang kita mulai dulu dari awal. Taruhkan iman dulu baru kita belum mau bahasa Arabnya. Aduh, Anda ini orang di rumah marah nih malam-malam begini. Besok pagi kita sambung insyaallah. Saya tidak lari tapi orang marah ini. Saya kena marah ini. Aduh, saya nggak punya korek ini buat nunjuk. Sebentar, Ustadz. Ya, di sini, aduh, kau tidak ada korek nggak sih ini? Saya matikan dulu ini. Saya kena marah ini, bising-bising di rumah ini. Lain kali kita lanjut. Tadi tertaruhkan. Anda jangan lari. Sebentar, di sini perhatikan di sini. Enggak, dengar dulu Ustadz. Anda jangan lari Ustadz, ya. Di sini saya kena marah. Di sini bismillah. Saya kena marah bising. Ini nggak mau fokus ini kameranya. Saya kena marah bising-bising. Ya, perhatikan di sini Ustadz. Di sini bismillah, di sini tulisannya Allah. Ada alifnya. Tetapi di dalam alhamdulillah. Aduh. Lain kali kita sambung, kita pertaruhkan imam bahasa karena Bapak ini udah jernih ini. Di dalam alhamdulillah, mana di sini Allah? Di sini Allah atau lah? Lah atau Allah di sini? Tulisannya, mana alifnya di sini? Halo? Nanti kita saya kena marah. Nanti udah lari lagi 2 kali. Anda udah lari, sekarang lari lagi. Saya tanya mana di sini alifnya? Mana di sini alifnya? Di sini lah atau Allah?